Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Faradina dari Prodi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis dengan NIM 28923500020. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang pengantar akuntansi. Akuntansi adalah suatu seni pencatatan, penggolongan, penyajian, serta penafsiran secara sistematis dari data keuangan perusahaan atau perseorangan. Beberapa fungsi akuntansi secara umum. 1. Memberikan serangkaian informasi yang bermanfaat untuk perusahaan. 2. Mengetahui dan menghitung jumlah laba dan rugi yang diperoleh perusahaan. Ketiga, membantu penetapan hak pada masing-masing pihak, baik pihak internal maupun eksternal yang berkepentingan di dalam perusahaan. Jenis-jenis perusahaan di dalam akuntansi. Yang pertama, perusahaan dagang atau bisnis. Perusahaan yang kegiatan usahanya bergerak di bidang jual beli barang-barang atau komoditi pedagang, meskipun barang-barang dari produsen dan menjualnya kembali kepada konsumen tanpa merubah bentuk maupun mutu barang yang diperjualbelikan. Contoh, perusahaan pertokoan retail. 2. Perusahaan jasa. Perusahaan yang kegiatan usahanya bergerak di bidang pemberian pelayanan kepada konsumen dengan tujuan memperoleh pendapatan berupa imbalan jasa. Contohnya, perusahaan jasa transportasi, jasa keamanan, dan jasa pembukuan. 3. Perusahaan pertambangan ekstraktif. Perusahaan yang kegiatan usahanya bergerak dalam bidang penggalian atau pengambilan barang yang telah disediakan oleh alam. Contoh, perusahaan tambang minyak bumi dan gas alam. Jenis-jenis laporan keuangan. Pertama, laporan posisi keuangan atau neraca. Kedua, laporan laba rugi komprehensif. Ketiga, laporan perubahan modal atau ekuitas. Keempat, laporan arus kas. Yang pertama, laporan neraca. Neraca atau yang bisa juga disebut balance sheet dalam istilah akuntansi merupakan sebuah laporan keuangan perusahaan yang menunjukkan kondisi, informasi, dan posisi keuangan suatu bisnis dan periode tertentu. Laporan neraca sangat penting bagi perusahaan agar bisa merencanakan proyek ke depan. Untuk menyusun laporan keuangan perusahaan jenis neraca perusahaan, terdapat beberapa komponen neraca yang perlu disiapkan, yaitu jumlah aktiva baik berupa harta atau aset, kewajiban berupa utang, dan ekuitas atau modal. Perusahaan neraca memiliki 3 unsur, yaitu aset, liability, dan ekuitas. Baik, akun-akun yang perlu ada di laporan neraca. Akun kelompok neraca terdiri dari aset, utang, ekuitas. Akun kelompok rugi laba terdiri dari pendapatan, beban pokok penjualan, beban usaha, dan pendapatan dan beban di luar usaha. Seperti contoh di sebelah ini. Yang kedua, laporan laba rugi. Laporan laba rugi digunakan oleh perusahaan untuk mengetahui bagaimana posisi keuangan laba dan rugi perusahaan. Ada 2 cara yang digunakan untuk menyusun laporan laba rugi perusahaan. Pertama, single step atau dengan cara langsung. Kedua, multiple step atau cara bertahap. 2 metode ini memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Untuk cara single step atau cara langsung memang relatif lebih mudah dibandingkan dengan multiple step. Proses perhitungannya hanya perlu menambahkan pendapatan dari atas sampai bawah dalam satu kelompok, kemudian dikurangi dengan total beban dan atau biaya dalam periode tersebut. Sedangkan untuk cara multiple step atau cara bertahap, perhitungan pendapatan dibagi menjadi 2 kategori. Pertama, pendapatan operasional perusahaan yang berasal dari kegiatan pokok dan pendapatan non-operasional
Pembagian ini juga berlaku untuk pengurangan beban dan biaya dalam periode tersebut. Akun-akun yang ada di dalam laporan laba rugi. Yang pertama, pendapatan baik operasional maupun non-operasional. Kedua, beban pinjaman. Ketiga, beban pajak. Keempat, laba rugi perusahaan. Kelima, biaya operasional. Seperti contoh di samping ini. Penjualan bersih, pendapatan sewa, beban harga, beban penjualan, beban administrasi, beban bunga, dan beban lain-lain, serta laba sebelum pajak. Selanjutnya, ada laporan perubahan modal atau ekuitas. Laporan perubahan modal adalah salah satu bentuk laporan keuangan yang menunjukkan adanya perubahan modal punya suatu perusahaan akibat dari beberapa alasan terkait usaha dan biasanya berlaku untuk periode tertentu. Isi di dalamnya menunjukkan adanya perubahan kekayaan atau aktiva bersih disimpan sama perusahaan. Laporan perubahan modal yang digunakan untuk melakukan pelaporan jika terhadap perubahan modal dalam perusahaan yang terjadi pada periode tersebut. Akun-akun yang ada di laporan perubahan modal atau ekuitas. Yang pertama, kas modal awal dan modal akhir. Kedua, modal awal, pinjaman, dan modal akhir. Ketiga, modal awal, prive, dan piutang. Keempat, modal awal, prive, dan modal akhir. Kelima, kas, piutang, dan modal. Seperti contoh di PT ABC Printing, laporan perubahan modalnya. Modal awal, modal tambahan, penghasilan bersih, prive pemilik, dan modal akhir. Selanjutnya ada laporan arus kas. Laporan arus kas yang juga disebut sebagai cash flow perusahaan. Laporan arus kas merupakan dokumen penting perusahaan yang di dalamnya berisi laporan arus transaksi masuk dan keluar perusahaan. Laporan tersebut terdiri dari transaksi dalam periode tertentu. Laporan arus kas menyajikan informasi kas sehubungan dengan aktivitas operasional, pendanaan, dan transitoris yang menggambarkan saldo awal, penerimaan, pengeluaran, dan saldo akhir kas selama periode tertentu. Akun-akun yang ada di dalam laporan arus kas. Pertama, metode langsung. Pendekatan ini mencantumkan seluruh transaksi yang menghasilkan uang tunai, baik yang dibayar atau diterima selama periode pelaporan. Kedua, metode tidak langsung. Metode ini mengharuskan Anda memulai dari laporan laba rugi dan laba bersih. Kedua metode akan menghasilkan angka yang sama, tetapi proses perhitungan arus kas dari operasinya yang berbeda. Untuk lebih memahami, simak contoh laporan arus kas aktivitas operasi berikut ini. Seperti contoh di sebelah kanan ini. Laporan PT Sukses Kemilau. Saldo awal kas, arus kas dan kegiatan operasional, laba bersih, piutang usaha, utang usaha, arus kas kegiatan, saldo akhir kas. Terima kasih. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.